Lampu-lampu di Singapura menyala api dari seperti gedung sekitar langit berkilau sepanjang malam. Pemerintah tersibuk di dunia beroperasi 24 jam. Pusat dan proses liaran informasi setiap detik. Lalu tampak sempurna. Namun ada satu pertanyaan yang jarang ngelaju jauh. Bagaimana sesuatu listrik yang operasi pada saat live G? Terlibat tim itu mengingatkan sekuil. Ia pura-pura melalui Singapura negara terkaya atas Asia. Dengan teknologi kelas dan internet fusi V7, for itu berdasarkan renglapan, ingenieur that famous pendavitan front. Tetapi ketika pembicaraan mengenai impor listrik dari Indonesia menjadi semakin rumit, muncul sebuah kenyataan yang jauh lebih menarik daripada sekadar negosiasi bisnis. Ini bukan sekadar cerita tentang jual beli listrik. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah negara mulai memandang sumber dayanya dengan cara yang berbeda. Dan ketika cara pandang itu berubah, keseimbangan kekuatan di kawasan pun perlahan ikut berubah. Selama tahun-tahun, Indonesia dan Singapura sebagai salah satu besaraan ekonomi paling erat di Asia Tenggara. Singapura secara konsisten menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Sementara Indonesia memasok berbagai kebutuhan penting bagi tetangganya, mulai dari perdagangan hingga kerjasama industri. Di atas fondasi itulah, muncul gagasan baru, menghubungkan kedua negara melalui jaringan listrik lintas batas. Di atas kertas, idenya tampak sederhana. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Singapura membutuhkan pasokan listrik rendah karbon untuk mencapai target pengurangan emisi sekaligus memperkuat ketahanan energinya. Bagi banyak pengamat, kerjasama ini terlihat seperti situasi yang saling menguntungkan. Namun justru disinilah cerita merubah arah. Ketika berbagai proyek mulai dibahas, Indonesia tidak apa banyak listrik yang akan diekspor. Indonesia mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Apa manfaat jangka panjangnya bagi ekonomi nasional? Apakah listrik ini hanya akan meninggalkan Indonesia begitu saja, atau justru menjadi fondasi lahirnya industri baru di dalam negeri? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian mengubah arah negosiasi. Untuk memahami mengapa hal ini begitu penting, kita harus melihat kenyataan yang dihadapi Singapura. Negara kota itu memiliki luas wilayah yang sangat terbatas. Hampir setiap jengkal lahannya telah dimanfaatkan untuk permukiman, pelabuhan, kawasan industri, bandara, hingga pusat bisnis. Ruang untuk membangun pembangkit energi terbarukan dalam skala besar sangat terbatas. Di sisi lain, kebutuhan listrik Singapura terus meningkat. Bukan hanya karena pertumbuhan ekonomi, tetapi juga karena munculnya industri-industri baru sangat haus energi. Besar atau setomit cara buat manufaktur ini angka sedikit. Termitung membutuhkan sedikit lebih dari 99% kalau memasukkan dari gas alam. Pemerintah Singapura sendiri telah menyatakan bahwa impor listrik rendah karbon akan menjadi salah satu pilar utama transisi energinya. Targetnya bahkan ditingkatkan menjadi hingga 6 gigawatt impor listrik pada tahun 2035. Angka itu bukan sekadar statistik. And it always seems like wow, ini sepan energi ditentukan oleh apa yang ditentukan dalam wilayah juga oleh hunaan memiliki setangganya. Dan daerah semua etangga OEI posisi memiliki posisi sangat istimewa. Bahkan gugusan dalam 12.500 kilometer di Nubur Daerah. Di 10 pulau, mari bersinar hampir sepanjang tahun. Family tersedia di samping tenas bumi terus berlarinya. Sungai-sungai besar membuka peluang pembangkit listrik tenaga air, sementara wilayah pesisir dan kepulauan mendekatkan ruang bagi proyek energi terbarukan dalam sejumlah negara lain. Selama berbanding dengan potensi ini sebesar dapat pasal pulang ekspor. Non azufet hier defit YouTube. Pemerintah Indonesia semakin menekankan bahwa sumber daya strategis seharusnya tidak hanya menghasilkan pendapatan dari ekspor, tetapi juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri melalui investasi, industri manufaktur, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Dunia sudah melihat pola serupa ketika Indonesia mendorong hilirisasi mineral, khususnya nikel.
kebijakan itu menuai pujian sekaligus kritik. Sebagian melihatnya sebagai langkah berani untuk membangun industri bernilai tambah. Sebagian lainnya memperingatkan risiko terhadap iklim investasi dan hubungan dagang internasional. Kini, pola berpikir yang sama mulai terlihat dalam pembahasan mengenai energi. Namun ada satu fakta yang hampir tidak pernah dibahas. Jika listrik murah diekspor dalam jumlah besar hari ini, siapa yang akan memasok listrik bagi kawasan industri baru Indonesia besok? Pertanyaan itu tampak sederhana. Tetapi jawabannya bisa menentukan arah pembangunan Indonesia selama beberapa dekade ke depan. Dan justru, bisa itu misteri sungguh jadi muling. Kaya ada satu hal yang bicara Indonesia memandang listrik, coba bikin pembangkit listrik itu sendiri. Kalian pabrik. Di Morowali, Sulawesi Tengah, kawasan industri yang dahulu relatif sepi kini dipenuhi cerobong, jalur logistik, dan ribuan pekerja yang datang setiap hari. Di Halmahera, Maluku Utara, kawasan industri lain berkembang dengan kecepatan yang hampir tak terbayangkan 1 dekade lalu. Proyek ibu pada dibutuh in industri hijau, perkembusukan entertain skini ane efek lebih besar. Semua itu yang bisa tamaan. Skini sekar, proyekin listrik kuliamlah sangat besar. Bukan sekadar listrik, tapi listrik yang bisa kompetitif dan semakin sis. Disinilah pemajisan meniti listrik berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih strategis. Karena bagi Indonesia, setiap megawatt yang dihasilkan kini bukan hanya bisa dijual ke luar negeri, tetapi juga dapat digunakan untuk menggerakkan pabrik, menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan menghasilkan nilai ekonomi yang jauh lebih besar di dalam negeri. Perubahan cara berpikir ini sebenarnya sudah terlihat beberapa tahun sebelumnya. Ketika Indonesia memutuskan menghentikan ekspor biji nikel mentah, banyak pihak mempertanyakan keputusan tersebut. Kritik datang dari berbagai arah. Sebagian khawatir investasi akan menurun. Sebagian lagi memperingatkan hubungan dagang dengan mitra internasional bisa terganggu. Namun pemerintah memiliki pandangan yang berbeda. Daripada menjual bahan mentah dengan nilai yang relatif rendah, Indonesia ingin mendorong pembangunan smelter, industri pemurnian, hingga manufaktur baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Tujuannya sederhana tetapi ambisius, menciptakan nilai tambah sebelum sebuah sumber daya meninggalkan Indonesia. Pendekatan itulah yang kini mulai terlihat dalam sektor energi. Bagi sebagian pembuat kebijakan, listrik tidak lagi dipandang sekadar komoditas yang bisa diekspor kepada penawar tertinggi. Listrik mulai diposisikan fondasi pembangunan industri masa depan. Dan ketika cara pandang itu berubah, logika negosiasi pun ikut berubah. Namun ada pertanyaan yang jauh lebih menarik. Jika Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang begitu besar, mengapa tidak membangun kapasitas baru khusus untuk ekspor? Jawabannya ternyata tidak sesederhana membangun panel surya. Sebuah proyek listrik lintas negara bukan hanya membutuhkan ladang panel surya yang luas. Ia memerlukan jaringan transmisi, gardu induk, sistem penyimpanan energi berbasis baterai, kabel bawah laut bertegangan tinggi, pusat kendali, izin lingkungan, pembiayaan miliaran dolar, serta kepastian regulasi jangka panjang. Dengan kata lain, yang sedang dinegosiasikan bukan hanya harga listrik. Yang sedang dinegosiasikan adalah keseluruhan ekosistem investasi. Siapa yang membangun pembangkit, siapa yang membuat baterainya, siapa yang memproduksi panel surya, di mana rantai pasoknya akan dibangun, dan yang paling penting, berapa banyak manfaat ekonomi yang benar-benar tinggal di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang jarang muncul di balik judul-judul berita. Sementara itu, dari sudut pandang Singapura, situasinya terlihat sangat berbeda. Sebagai negara dengan wilayah yang terbatas, pilihan energinya juga terbatas. Pemerintah Singapura telah berkali-kali menegaskan bahwa impor listrik rendah karbon merupakan bagian penting dari strategi, ketahanan energi, dan target dekarbonisasi nasional. Di saat yang sama, kebutuhan listrik terus meningkat seiring berkembangnya ekonomi digital, pusat data, dan industri berteknologi tinggi. Artinya, kerjasama dengan Indonesia bukan sekadar pilihan yang menarik. Bagi Singapura, kerjasama itu menjadi salah satu bagian penting dari rencana jangka panjang. Namun justru karena sama-sama memiliki kepentingan strategis, posisi tawar kedua negara menjadi jauh lebih seimbang daripada yang dibayangkan banyak orang. Ini bukan lagi hubungan antara penjual dan pembeli biasa. Ini adalah negosiasi antara dua negara yang sama-sama membawa kepentingan nasional mereka ke meja perundingan. Yang mengejutkan,
Meskipun muncul kesan bahwa Indonesia menolak ekspor listrik murah, komunikasi tidak berhenti. Sebaliknya, berbagai pembahasan teknis, pembahasan bersyarat untuk sejumlah proyek, selama ini masih terus berlanjut. Otoritas Singapura bahkan tetap memberikan conditional license kepada beberapa proyek impor listrik dari Indonesia, menunjukkan bahwa kedua belah pihak masih melihat peluang kerjasama dalam jangka panjang. Fakta ini penting, karena ia mengubah cara kita membaca seluruh cerita. Yang terjadi bukanlah pintu yang ditutup rapat, melainkan sebuah proses tawar-menawar mengenai syarat, nilai, dan masa depan. Namun semakin dalam negosiasi ini dipahami, semakin muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah Indonesia sebenarnya sedang bernegosiasi soal listrik atau sedang merancang ulang posisi ekonominya di Asia Tenggara? Dan jika jawabannya adalah yang kedua, maka pembicaraan mengenai listrik hanyalah awal dari perubahan yang jauh lebih besar. Jika benar listrik hanyalah permulaan, maka pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih besar. Apa sebenarnya yang sedang diperebutkan? Jawabannya sekadar energi. Jawabannya adalah posisi Indonesia dalam beberapa dekade ke depan. Bayangkan peta Asia Tenggara dari atas. Di sebelah selatan, Singapura berdiri sebagai keuangan, perategawian, dan teknologi. Di sekitarnya terbenam negara dengan sumber daya yang melimpah, populasi besar, dan tahu kebutuhan pembangunan itu terus meningkat. Selama bertahun-tahun, hubungan ekonomi di kawasan ini berjalan dengan pola yang relatif memudahami. Sebagian negara termasuk sumber daya, sebenarnya peroleh produk bernilai tinggi, menyediakan modal, teknologi dan akses ke pasar global. Namun pola itu perlahan mulai berubah. Indonesia mulai berupaya agar lebih banyak proses penciptaan nilai terjadi di dalam negeri. Bukan hanya mengekspor bahan baku, bukan hanya menjual energi, tetapi membangun industri yang memanfaatkan kedua hal tersebut untuk menghasilkan produk bernilai lebih tinggi. Jika strategi itu berhasil, dampaknya tidak hanya akan dirasakan Indonesia. Seluruh rantai pasok Asia Tenggara bisa ikut berubah. Lihatlah bagaimana dunia sedang berubah. Permintaan terhadap kendaraan listrik terus meningkat. Industri baterai berkembang pesat. Kecerdasan buatan mendorong pesan pusat berskala raksasa. Pabrik semikonduktor membutuhkan pasokan listrik yang stabil selama 24 jam setiap hari. Semua sektor itu memiliki satu kebutuhan yang sama. Energi. Bahkan dalam Yesus, energi berkuih menjadi syarat luar bagian ini krusi target keberlanjutan. Artinya negara yang mampu menyediakan listrik dalam jumlah besar, stabil dan rendah emisi akan memiliki daya tarik investasi yang jauh lebih tinggi. Disinilah listrik berubah dari sekadar komoditas menjadi keunggulan strategis. Namun cerita ini juga memiliki sisi lain. Sebagian ekonom mengingatkan bahwa menunda atau memperketat proyek ekspor dapat membawa konsekuensi. Investor membutuhkan kepastian. Proyek energi membutuhkan pembiayaan yang besar dan jangka waktu pembangunan yang panjang. Ketika aturan berubah atau negosiasi berlangsung terlalu lama, biaya proyek dapat meningkat dan keputusan investasi bisa tertunda. Ada pula pandangan bahwa kerjasama lintas batas justru dapat mempercepat transisi energi di kawasan. Dalam perspektif ini, Indonesia dan Singapura tidak sedang bersaing. Mereka saling melengkapi. Indonesia memiliki sumber daya. Singapura memiliki modal, teknologi, pengalaman sebagai pusat keuangan, dan kebutuhan energi yang terus tumbuh. Karena itu, sebagian pengamat berpendapat bahwa tantangan sebenarnya bukan memilih antara ekspor atau kebutuhan domestik, melainkan menemukan titik keseimbangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak sesederhana memilih siapa yang benar dan siapa yang salah. Lalu, sebenarnya semua mereka menurut saya boleh merhatikan banyak oleh proyek besar terhadap kawasan Asia Tenggara. Banyak bukan hanya karena bertingkat ekonominya, tapi karena kawasan ini sedang menjadi tempat kita menjadi potensi sekaligus. Transisi energi, transformasi industri, dan revolusi digital. Ketiganya membutuhkan listrik dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya, negara yang mampu mengelola energi secara strategis akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Disinilah posisi Indonesia menjadi semakin menarik. Dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, pasar domestik yang besar, kekayaan sumber daya alam, dan potensi energi terbarukan yang melimpah, Indonesia memiliki kombinasi yang tidak dimiliki banyak negara lain di kawasan. Namun,
Potensi bukanlah jaminan. Potensi hanya akan menjadi kekuatan apabila berhasil diubah menjadi produktivitas, industri, inovasi, dan daya saing. Itulah tantangan yang sebenarnya. Dan mungkin itulah alasan mengapa setiap keputusan mengenai listrik kini diperlakukan jauh lebih hati-hati daripada sebelumnya. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan hanya proyek beberapa gigawatt, melainkan arah pembangunan ekonomi Indonesia untuk generasi berikutnya. Ketika kembali ke pertanyaan di awal, gambarnya kini terlihat jauh berbeda. Apakah Singapura benar-benar mentok? Belum tentu. Apakah Indonesia menolak menjual listrik murah? Faktanya lebih rumit daripada itu. Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa kedua negara tetap melanjutkan pembicaraan, menyusun berbagai kesepakatan, dan mencari model kerjasama yang dapat memenuhi kepentingan masing-masing. Yang berubah bukanlah tujuan akhirnya, melainkan syarat untuk mencapainya. Market Authority Singapore. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya. Di abad ke-21, kekuatan sebuah negara tidak lagi hanya ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya yang dimilikinya, tetapi oleh seberapa cerdas negara tersebut menentukan kapan sumber daya itu dijual, kepada siapa, dengan syarat apa, dan nilai tambah apa yang ditinggalkan bagi rakyatnya. Karena pada akhirnya, listrik yang mengalir melintasi kabel bawah laut mungkin hanya membawa energi. Asia Tenggara dan Korek